Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Hadijah dari jurusan Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 122 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab tentang urai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, untuk mengetahui akibat buruk dari sifat tamak terhadap harta. Yang kedua, untuk mengetahui isi kandungan surat Al-Humazah tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan yang hakiki. Pembahasan pertama yaitu akibat buruk dari sifat tamak terhadap harta. Sebelumnya, apa sih tamak terhadap harta itu? Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta, atau bisa juga dipicu lewat pergaulan dan gaya hidup hedonis. Islam tidak melarang seorang untuk mencintai harta. Hanya saja Islam mengingatkan agar kecintaannya terhadap harta itu bukan dijadikan sebagai tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia tidak terletak pada kecukupan harta, tetapi kepuasan rohani yang mengantar manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki di masa yang akan datang. Selain itu, Al-Quran juga mengungkapkan bahwa harta dan anak-anak tidak lain hanyalah perhiasan dunia, namun yang lebih hakiki dan abadi yaitu amal-amal soleh manusia sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Pembahasan pertama yaitu akibat buruk dari sifat tamak terhadap harta. Sebelumnya, apa sih tamak terhadap harta itu? Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta, atau bisa juga dipicu lewat pergaulan dan gaya hidup hedonis. Islam tidak melarang seorang untuk mencintai harta. Hanya saja Islam mengingatkan agar kecintaannya terhadap harta itu bukan dijadikan sebagai tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia tidak terletak pada kecukupan harta, tetapi kepuasan rohani yang mengantar manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki di masa yang akan datang. Selain itu, Al-Quran juga mengungkapkan bahwa harta dan anak-anak tidak lain hanyalah perhiasan dunia, namun yang lebih hakiki dan abadi yaitu amal-amal soleh manusia sebagai bekal hidup di akhirat kelak. Coba renungkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Selanjutnya yaitu akibat buruk dari sifat tamak terhadap harta. Perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan dari sifat tamak antara lain: yang pertama, bakhil. Sifat ini dipicu karena cinta harta secara berlebihan sehingga enggan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, egois atau suatu sikap mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, individualis, sikap tidak peduli dengan
dengan lingkungannya. Yang keempat, ambisius, hasrat berpacu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, kelima, menjadikan harta sebagai berhala atau sesuatu yang dipuja-puja dan diimpikan, sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki atau akhirat. Demikianlah sifat tamak terhadap harta akan membuat pelakunya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia akan mencintai harta dan sedikit demi sedikit melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mencukupi dan maha memberi. Sebelum kita mengetahui isi kandungan surat Al-Humazah, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amatin mumaddadah, yang artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Hutomah itu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Setelah kalian memahami kandungan surat Al-Humazah, pasti kalian akan berpikir lebih jauh untuk sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku buruk yang diungkapkan dalam surat tersebut. Maka yakinlah bahwa kalian sanggup dan mohonlah perlindungan dari Allah, karena Dialah sebaik-baik tempat berlindung. Ketahuilah, ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat buruk yang terungkap dalam surat Al-Humazah adalah neraka Hutoma. Sifat api Hutoma berbeda dengan api yang berada di dunia. Api Hutoma dapat menyusup masuk ke rongga badan hingga membakar hati. Mereka pun akan terkunci rapat di dalam neraka, sehingga setiap kali mereka hendak keluar karena merasakan kesengsaraan, niscaya mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Begitulah seterusnya penderitaan yang mereka alami. Berikutnya asbabun nuzul dari surat Al-Humazah. Dalam salah satu riwayat dikatakan Utsman radhiyallahu an dan Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, masih segar terngiang di telinga kami bahwa ayat ini, surat Al-Humazah ayat 1-2, turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya. Ia selalu mengejek dan mengira Rasul dengan kekayaannya. Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Utsman dan Ibnu Umar. Penjelasan ayat surat Al-Humazah, yaitu surat Al-Humazah termasuk di antara surat Makkiyah. Surat ini terdiri dari 9 ayat. Al-Humazah berarti pengumpat, salah satu sifat tercela dan dilarang oleh agama. Adapun pokok kandungan surat Al-Humazah adalah sebagai berikut. Ayat pertama menjelaskan tentang orang yang suka mencelah dan mengumpat akan celaka. Ayat kedua
menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana daripada mencari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan kehidupan akhirat yang abadi. Ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Ayat keempat, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah dan kekayaan yang mereka miliki tidak ada manfaatnya. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka utama. Ayat kelima sampai ayat 7 menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka utama, dengan api yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Ayat 8 sampai 9 menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka utama. Mereka tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat di tiang-tiang panjang. Setelah kalian memahami kandungan surat Al-Humazah, pasti kalian akan berpikir lebih jauh untuk sedapat mungkin menghindari perilaku-perilaku buruk yang diungkapkan dalam surat tersebut. Maka yakinlah bahwa kalian sanggup dan mohonlah perlindungan dari Allah, karena Dialah sebaik-baik tempat berlindung. Ketahuilah ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghina.